Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pana Love Ministry dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, baiklah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa mengasihi kami dengan kasih yang abadi, kami sungguh mengucap syukur di kesempatan hari ini. Kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya tetap melanjutkan topik tentang kuasa doa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu, pengertian dari doa adalah permohonan atau harapan serta permintaan dan pujian kepada Tuhan. Sedangkan berdoa sendiri adalah mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Tuhan. Itu berarti bahwa doa adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Tuhan yang di dalamnya ada permintaan, harapan dan pujian. Namun kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan hal yang baik dan indah untuk hidup kita. Lalu kita harus tetap berdoa. Lalu kenapa kita harus tetap berdoa? Bagi anak-anak Tuhan, kita bukan hanya berdoa tapi hidup di dalam doa. Jadi doa itu bukan kegiatan ketika kita berdoa. Kita masuk dalam dimensi roh. Tuhan tidak kelihatan, Dia itu roh. Sedangkan kita ini masih hidup secara jasmania atau fisikal ya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selanjutnya jika kita bicara tentang doa yang terdapat dalam Lukas 18 ayat 1 dikatakan agar jangan jemu-jemu berdoa. Sementara dalam Markus 11 ayat 24 dituliskan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bukankah itu artinya kalau kita berdoa satu kali saja pasti dikabulkan? Jadi mana yang benar? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan itu sebagai Bapa, maka Bapa itu menyediakan. Dia disebut sebagai Yehova Jireh, yaitu Tuhan yang menyediakan. Nah di dalam Kristus Dia sudah menyediakan secara sempurna bagi anak-anaknya. Tetapi apa yang Dia sediakan ada bagian kita untuk mengambilnya. Bahkan dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jadi kalau kita baca ayat ini, ada suatu usaha untuk mencari lebih besar daripada meminta. Tapi setelah dia bertumbuh lagi untuk mendapatkan yang sempurna, maka dia tidak hanya mencari, tapi dia juga mengetuk. Mengetuk itulah yang dimaksud di Lukas 18 itu. Doa bertalu-talu, doa yang tekun, doa yang terus-menerus dan sebagainya. Mengapa? Bukan karena Tuhan yang menahan jawaban doa itu. Tuhan sudah sediakan. Tetapi di dalam doa selain hubungan kita dengan Tuhan, ada pribadi yang lain, yaitu kuasa kegelapan yang tidak menginginkan apa yang sudah Tuhan sediakan kita terima. Dia akan tahan itu. Karena itu bagian kita adalah yakin dan percaya dalam situasi apapun terus berdoa. Doa seperti apakah yang akan Tuhan jawab? Soalnya banyak orang yang sudah berdoa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan setengah hidupnya, namun belum juga dijawab Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Tuhan memberi jaminan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Pengertian tentang apa yang kita butuhkan ditentukan oleh pertumbuhan orang tersebut dari iman dan juga kedewasaan. Kita sadari adalah perbedaan pengertian antara kebutuhan kita berdasarkan pandangan diri sendiri dan kebutuhan menurut pandangan Tuhan. Kalau Tuhan pending atau tunda
bukan karena Tuhan tidak ingin memberikan, tapi Tuhan ingin memberikan sesuatu yang lebih bernilai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jadi ini tergantung proses pertumbuhan iman kita, kedewasaan iman kita. Dan Tuhan ingin anak-anaknya bukan orang-orang yang malas. Doa seharusnya tidak selalu berisi permohonan atau keinginan kita. Dalam doa kita juga bisa memuji Tuhan, mengagungkan Dia, dan bahkan bermazmur bagi Dia seperti yang Daud lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, percayalah bahwa Tuhan pasti mendengarkan seruan doa kita, bahkan Ia mengerti bahasa tetesan air mata. Teruslah bertumbuh dalam iman dan kedewasaan rohani sehingga kita semakin mengenal kehendak Tuhan, apa yang benar, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jika Tuhan mengerti akan bahasa tetesan air mata kita, maka sudah barang tentu Dia mengerti pula semua pergumulan dan permasalahan sekecil apapun yang ada dalam kehidupan kita. Kita tahu kehidupan ini semakin hari semakin penuh dengan tantangan. Keadaan dunia bukan semakin membaik, tetapi semakin hari semakin banyak penderitaan dan pergumulan. Sesuai yang dikatakan dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, ya, dan menjadi hamba uang. Oleh karena itu, tetaplah berdoa. Mari kita bangun stamina rohani kita dengan berdoa. Otot-otot rohani kita bisa bertumbuh melalui doa. Bahkan ketika kita terus berdoa, terus serius bergumul dengan Tuhan, kita bertalu-talu berdoa kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mengerti kebutuhan kita dan Dia akan menjawab tepat pada waktunya, sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Mari kita berdoa. Percayalah bahwa ketika kita berdoa, Allah mungkin menggerakkan Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk berdoa atau menjadi pendoa syafaat. Lakukanlah itu. Karena ketika kita berdoa, maka doa kita sanggup menahan pekerjaan kuasa kegelapan, menahan perbuatan dosa, menghancurkan kuasa kegelapan, menahan dosa di wilayah tertentu. Dalam konteksnya sebagai pendoa syafaat, kita bisa menahan segala perbuatan-perbuatan jahat yang hendak diserang oleh kuasa kegelapan dalam hidup kita. Kita mampu membedakan manakah yang dari Tuhan dan manakah yang bukan, jika kita punya atau memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena itu saya mendorong kita untuk senantiasa berdoa, mencari Tuhan. Karena itu adalah bagian yang harus kita lakukan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tentunya. Demikianlah renungan hari ini, kiranya mendorong dan memotivasi kita untuk senantiasa berdoa. Percayalah bahwa apa yang kita doakan sesuai dengan kebutuhan kita, Tuhan akan menjawab pada waktunya, sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kalau waktu Tuhan itu berarti sesuai dengan ketepatan. Dan kalau itu kita lakukan dalam ketepatan, Tuhan lakukan dalam ketepatan, itu mendatangkan perubahan atau memberi dampak yang baik. Dan karena itu teruslah berdoa, teruslah bergumul, teruslah menaikkan pujian penyembahan kita, teruslah bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Kami tahu bahwa kami harus memiliki sikap untuk berdoa di mana saja, kapan saja. Kami menaikkan setiap doa-doa kami kepada Engkau. Karena ketika kami mendoakan atau ketika kami mengambil sikap doa, kami tahu bahwa kami sedang mempersilahkan Tuhan yang tidak terbatas itu berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya doa saya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Dan Tuhan mendorong atau menggerakkan hati Bapak, Ibu untuk berdoa kepada Allah Tritunggal.
Tuhan memberkati kita, sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya bersama Pana Love Ministry. Ayo dukung, like, comment, share, dan subscribe channel Pana Love ini agar senantiasa Bapak Ibu Saudara-saudari mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan melalui channel ini maka banyak orang diselamatkan dan dimenangkan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin.